Ya, balik lagi ya teman-teman, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel ngobrol olahraga. Hari ini kita mau memberikan updatean untuk kontingen Indonesia ya. Kontingen Indonesia yang akan bertanding di kompetisi kejuaraan dunia atau World Cup dari BWF atau bulu tangkis ya, Federasi Internasional Bulu Tangkis BWF. Nah, jadi kita hari ini mau membahas itu, tapi sebelum kita bahas, boleh dong kasih subscribe-nya dulu, kasih likes-nya dulu ya teman-teman. Kita sedang mengejar 1000 subscriber ya. Bisa dibantu supaya lebih seru lagi, lebih rame lagi, kita bisa ngobrolin olahraga. Nah, GPL gak pakai lama, kita langsung bahas saja ya ke kompetisi BWF World Cup kita ya, atau kejuaraan dunia. Nah, jadi Indonesia memiliki wakil untuk saat ini 13 wakil ya, tentunya wakil ini di berbagai nomor, dan angka 13 ini masih bisa berubah sewaktu-waktu ya, bisa bertambah kalau seandainya ada yang dari negara-negara lain yang masuk terus mengundurkan diri ya. Indonesia ada beberapa di reserve juga, ada juga bisa berkurang apabila tentunya mungkin atlet dari Indonesia ada yang mengundurkan diri nantinya. Nah, jadi kita akan langsung saja membahas ya. Ini kalau untuk di kejuaraan dunia ini dibatasi ya, satu negara hanya boleh 4 wakil di dalam satu nomor. Jadi contohnya misalnya tunggal putra ya, tunggal putra itu satu negara, contohnya China cuman boleh 4, nggak bisa bawa 10, 6, 7, nggak bisa ya, cuman dibatasi 4 maksimal. Nah, jadi kita langsung bahas saja. Untuk kontingen Indonesia ada 13 wakil ya, di 5 nomor berbeda tentunya. Yang pertama kita bahas dulu di mixed double atau ganda campuran. Di ganda campuran kita memiliki 2 wakil ya. Yang satu ada Rinov dan Mentari, yang satu lagi ada Jafar dan Felisa. Jadi ada Jafar dan Felisa, juga Rinov dan Mentari untuk melengkapi 2 wakil kita di ganda campuran. Untuk Indonesia sendiri, untuk ganda campuran sebenarnya ada wakil lain ya, yaitu Rehan dan juga Gloria. Tapi sayangnya kemarin Rehan harus mengalami cedera di pertandingan China Open, sehingga tidak bisa mengikuti untuk di World Cup kali ini karena cukup mepet ya. Kemarin cederanya cukup parah ya, kakinya terpelekok sampai lututnya cedera, sepertinya perlu recovery sampai beberapa bulan ya teman-teman ya. Itu terjadi di akhir bulan Juli, sedangkan pertandingan ini akan diadakan di Paris, Prancis tanggal 25 Agustus ya, jadi sudah cukup dekat. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut lagi ke ganda putri. Untuk di ganda putri, Indonesia memiliki 2 wakil juga ya. Yang pertama ada Febriana dan juga Amalia Pratiwi. Ada Febriana dan Amalia Pratiwi, wakil pertama Indonesia. Lalu satu lagi ada juga Lani dan juga Siti Fadia. Jadi ada Leni dan Siti Fadia, satu lagi Febriana dan Amalia Pratiwi, 2 wakil juga di ganda putri. Jadi Indonesia ini untuk kali ini kebanyakan 2 wakil ya. Di tiap nomor kebanyakan 2 wakil, ada yang 3 wakil juga ya. Untuk sementara ya teman-teman harus mengingat ini sementara ya. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu nantinya. Kita doakan kalau bisa bertambah lah dari Indonesia ya, karena kan wakilnya masih ada yang 2, ada yang 3, jadi masih bisa bertambah ya, karena batasnya 4 di setiap nomor. Lalu kita lanjut lagi ke ganda putra. Nah, ini ganda putra yang cukup banyak Indonesia ya. Kita punya kemarin yang juara di China Open kan Fajar Fikri ya. Tetapi kalau dalam kompetisi Piala Dunia ini memakai peringkat ya teman-teman. Sedangkan Fajar Fikri kan pasangan baru ya. Kemarin baru mengikuti 2 kompetisi ya, Japan Open dan China Open. Baru 2 kompetisi aja ya. Bahkan di Macau Open nggak jadi ikut akhirnya ya kan. Nah, kemarin ini menarik ya, PBSI sangat tertarik kepada prestasi Fajar Fikri. PBSI memutuskan untuk tetap menggabungkan Fajar Fikri, tapi sayangnya untuk di World Cup ini peringkatnya tidak cukup. Jadi otomatis Fajar Alfian kembali dipasangkan dengan Muhammad Rian Ardianto. Fajri kembali ya, karena memang peringkatnya baru cukup untuk mengikuti. Kalau Fajar Fikri masih terlalu jauh peringkatnya ya, karena pasangan baru. Jadi wakil Indonesia ada 3 di ganda putra ini. Ada Fajri tentunya yang sudah kita bahas ya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Yang kedua ada Sabar Gautama dan juga Muhammad Reza Palevi, itu yang kedua. Yang ketiga ada Leo Karnado dan juga Bagas Maulana. Dan untuk Fikri sendiri sebenarnya punya pasangan juga ya, yang masuk di peringkat top 10 juga, yaitu Daniel. Nah, tapi sayangnya Daniel ini lagi cedera teman-teman, jadi nggak bisa mengikuti kejuaraan dunia ya untuk Fikri ya, karena pasangannya yang bersama dengan Fajar peringkatnya kurang, bersama dengan Danielnya lagi cedera. Jadi untuk di ganda putra, walaupun Indonesia memiliki 4 pasangan ya yang ada di top 10, 10 besar, tapi hanya 3 saja yang bisa mengikuti karena Daniel cedera. Lalu selanjutnya ada di tunggal putri ya.
Kalau tunggal putri ini teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Wakilnya juga ada dua ya. Yang satu tentunya Gregoria Mariska Tunjung. Yang satu lagi Putri KW ya. Biasa disebut Putri KW ya. Bukan KW kualitas bawah ya. Maksudnya Putri Kusuma Wardani. Singkatannya Kusuma Wardani KW memang ya. Jadi ada Putri Kusuma Wardani dan juga Gregoria Mariska Tunjung ya. Grego yang kemarin mendapatkan medali perunggu di kompetisi Olimpiade. Nah, jadi ini untuk wakil dan tunggal putri ada dua ya, Grego dan juga Putri. Lalu yang menarik ini ada di tunggal putra. Nah, jadi tunggal putra Indonesia ini awalnya hanya memiliki dua wakil ya. Yang pertama ada Jojo Jonathan Christie, yang satu lagi yang baru comeback dari cedera ya, Anthony Sinisuka Ginting. Nah, jadi untuk Anthony Ginting sendiri, Anthony Sinisuka Ginting performanya memang belum terlalu balik ya, habis balik cedera baru mengikuti, kalau nggak salah baru mengikuti satu kompetisi kemarin ya. Permainannya pun sangat terlihat ya, speednya menurun, seperti kondisinya belum terlalu in shape untuk mengikuti kompetisi level dunia, tapi peringkatnya ternyata cukup, jadi bisa ikut ya untuk Anthony Sinisuka Ginting kali ini. Kita harapkan nanti tentunya di akhir Agustus udah bisa kembali conditioningnya ya, bisa bagus lagi mainnya untuk Anthony dan juga Jonathan Christie. Dan ada berita yang bagusnya lagi ya, di mana salah satu momok paling seremnya tunggal putra itu kan Victor Axelsen ya teman-teman, dari Denmark. Kali ini dia tidak ikut. Nah, Victor Axelsen tidak ikut, dan luar biasanya Victor Axelsen saat mengundurkan diri ternyata pengganti yang ada di antrian teratas pada waktu itu baru aja beritanya baru tadi itu adalah Alwi Farhan. Nah, jadi Indonesia sekarang memiliki 3 wakil ya untuk di tunggal putra ya. Ada Jonathan Christie, ada Anthony Sinisuka Ginting, dan juga ada andalan nomor 1 Platnas saat ini ya, Platnas PBSI saat ini, Platnas Cipayung adalah nomor 1 Alwi Farhan, yang kemarin baru juara juga di Macau Open. Nah, jadi Indonesia momentumnya sedang baik ya. Habis Fajar Fikri juara di China Open, Super 1000, ada juga berhasil Alwi Farhan juara 1 di Macau Open, ada juga mendapatkan juara 2 juga di Macau Open. Jadi Indonesia cukup lumayan ya, momentumnya ada gitu. Bukan yang luar biasa sekali ya, tapi ada momentumnya. Jadi harapan kita semoga bisa mencuri 1 gelar lah di kejuaraan dunia ini ya. Memang tidak mudah karena kalau secara peringkat memang Indonesia cukup bukan yang teratas lah kita bilang ya. Top 4 saja tidak ada kalau untuk Indonesia ya. Peringkat-peringkatnya biasa ya 5 ke bawah lah untuk Indonesia sendiri. Tapi tentunya kita berharap kita berikan dukungan yang terbaik. Semoga melalui momentum-momentum juara sebelumnya, seperti contohnya untuk Fajar ya, Fajar yang baru juara bersama dan Fikri mungkin balik lagi bersama Muhammad Rian Ardianto, bisa membawa semangat yang baru dan permainan yang baru. Kemarin juga kita baru update ya, di mana asisten pelatih tunggal putra Indonesia baru saja ganti. Semoga memberikan warna yang baru, bisa memberikan kesuksesan yang luar biasa untuk Alwi Farhan ya, karena yang pelatnas hanya Alwi Farhan saja di tunggal putra kita. Nah, sekian aja update untuk hari ini ya. Jangan lupa teman-teman dukung terus kontingen Indonesia supaya bisa mendapatkan juara satu aja juara 1 ya target kita ya. Sekian saja update hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.